Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di channel Daun Bercerita. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Suster yang disukai dokter. Di sebuah rumah sakit ternama di kota ini, ada seorang dokter muda bernama Dr. Adrian. Ia dikenal sebagai dokter yang sangat profesional dan tegas, namun juga memiliki senyum yang menawan. Banyak perawat di rumah sakit itu mengaguminya. Tetapi ada satu suster yang diam-diam paling menarik perhatiannya, Suster Rina. Suster Rina adalah seorang perawat yang tidak hanya cantik, tetapi juga sangat peduli dengan pasien. Ia selalu bekerja dengan penuh kasih sayang, tidak pernah mengeluh meski harus lembur, dan selalu siap membantu tanpa pamrih. Sikapnya yang lembut membuat banyak pasien merasa nyaman saat dirawat olehnya. Awalnya, Dr. Adrian tidak terlalu memerhatikan Suster Rina. Baginya, semua perawat sama, bagian dari tim medis yang harus bekerja profesional. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Suster Rina. Setiap kali mereka bekerja bersama, Dr. Adrian merasa ada ketenangan dalam hatinya. Suatu hari, terjadi keadaan darurat di rumah sakit. Seorang pasien mengalami serangan jantung mendadak, dan tim medis segera bergerak cepat. Dalam situasi genting itu, Suster Rina tetap tenang, sigap membantu Dr. Adrian dalam menangani pasien. Setelah keadaan terkendali, Dr. Adrian menatap Rina dengan kagum. "Kamu luar biasa, Rina," ujar Dr. Adrian dengan tulus. Suster Rina tersenyum kecil, wajahnya sedikit memerah. "Saya hanya melakukan tugas saya, Dok." Sejak saat itu, Dr. Adrian semakin sering mencari alasan untuk bisa bekerja dengan Suster Rina. Entah itu meminta pendapatnya tentang pasien, atau sekadar mengajaknya mengobrol saat istirahat. Rekan-rekan di rumah sakit mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda antara mereka berdua. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, Dr. Adrian memberanikan diri untuk berbicara dengan Rina di taman rumah sakit. "Rina, aku ingin mengatakan sesuatu," ucap Dr. Adrian dengan sedikit gugup. Suster Rina menatapnya penasaran. "Apa itu, Dok?" Dr. Adrian menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Aku menyukaimu, Rina. Aku sudah lama mengagumimu, bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai pribadi yang baik dan penuh kasih." Suster Rina terkejut, pipinya merona. Ia tidak pernah menyangka dokter yang selama ini ia hormati ternyata memiliki perasaan padanya. "Aku tidak ingin terburu-buru," lanjut Dr. Adrian. "Tapi jika kamu berkenan, aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi lebih dari itu." Suster Rina tersenyum malu. "Aku juga merasa nyaman saat bersamamu, Dok. Tapi, apakah ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan kita?" Dr. Adrian tertawa kecil. "Selama kita tetap profesional, aku rasa tidak ada masalah." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka tetap menjalankan tugas dengan profesional, tetapi diam-diam ada kebahagiaan yang tumbuh di antara mereka. Kisah cinta antara dokter dan suster ini menjadi perbincangan di rumah sakit, namun semua orang setuju. Mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Dan akhirnya, setelah beberapa waktu, Dr. Adrian dengan penuh keberanian melamar Suster Rina. "Suster yang paling aku kagumi, maukah kamu menjadi pendamping hidupku selamanya?" Dengan mata berbinar, Suster Rina mengangguk. "Aku mau, Dok." Dan begitulah, cinta yang bersemi di ruang operasi akhirnya menemukan jalannya ke dalam hati yang tulus. Setelah menerima lamaran Dr. Adrian, kehidupan Suster Rina berubah menjadi lebih berwarna. Mereka tetap bekerja seperti biasa di rumah sakit, namun kini ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka. Rekan-rekan sejawat pun ikut bahagia melihat mereka akhirnya bersama. Namun, seperti halnya kisah cinta lainnya, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tidak semua orang mendukung hubungan mereka. Salah satu dokter senior, Dr. Herman, merasa hubungan itu tidak profesional. "Adrian, kamu yakin dengan hubungan ini? Jangan sampai pekerjaan kalian terganggu," ujar Dr. Herman saat mereka berbincang di ruang istirahat dokter. Dr. Adrian tersenyum tenang. "Saya yakin, Dok. Kami tetap bekerja profesional dan hubungan ini tidak akan mempengaruhi kinerja kami." Meski demikian, beberapa rekan kerja tetap memandang mereka dengan skeptis. Ada pula seorang suster bernama Nina yang diam-diam menyukai Dr. Adrian dan merasa cemburu dengan hubungan mereka. Suatu hari, terjadi sebuah insiden yang menguji hubungan mereka. Seorang pasien kritis yang dirawat oleh Dr. Adrian dan Suster Rina mengalami komplikasi mendadak. Mereka harus bekerja cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Saat situasi genting, tiba-tiba ada kesalahan dalam administrasi obat yang hampir membahayakan pasien. "Nina, di mana catatan medis pasien ini?" "Saya butuh sekarang."
Seru Suster Rina dengan panik. Suster Nina terlihat ragu sebelum akhirnya memberikan berkas yang ternyata salah. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pemberian obat yang tepat. Untungnya, Dr. Adrian segera menyadari kesalahan itu dan mengambil tindakan cepat. Pasien pun berhasil diselamatkan, tetapi kejadian itu memicu penyelidikan dari pihak manajemen rumah sakit. Kabar bahwa Suster Rina melakukan kesalahan pun menyebar, dan beberapa orang mulai menyalahkannya. Itulah akibatnya jika suster dan dokter berpacaran. Mereka tidak fokus, bisik beberapa rekan kerja di belakang mereka. Rina merasa sangat terpukul dengan tuduhan itu. Ia mulai meragukan hubungannya dengan Adrian. Malam itu, di taman rumah sakit, Rina duduk sendirian, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Dr. Adrian datang menghampirinya. "Rina, kamu kenapa?" tanyanya lembut. Rina menunduk. "Aku takut hubungan kita membawa masalah. Aku tidak ingin orang-orang berpikir buruk tentang kita." Dr. Adrian menghela napas dan meraih tangan Rina. "Dengar Rina, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun meragukan kemampuanmu. Kamu adalah perawat terbaik yang pernah bekerja denganku. Aku percaya padamu." Rina menatap mata Adrian, mencari kepastian di sana. "Tapi bagaimana jika mereka terus menganggap kita tidak profesional?" Dr. Adrian tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. "Maka kita buktikan bahwa mereka salah. Kita tunjukkan bahwa cinta tidak membuat kita lemah, tetapi justru membuat kita lebih kuat." Dengan keyakinan baru, Rina akhirnya memutuskan untuk tetap menjalani hubungan ini dengan kepala tegak. Perlahan, ia dan Adrian berhasil membuktikan bahwa hubungan mereka tidak mengganggu pekerjaan, melainkan justru membuat mereka semakin solid sebagai tim. Beberapa bulan kemudian, setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana yang penuh kebahagiaan. Dan sejak saat itu, kisah cinta antara dokter dan suster yang dulu diragukan oleh banyak orang justru menjadi inspirasi di rumah sakit itu. Setelah menikah, kehidupan Dr. Adrian dan Suster Rina semakin harmonis. Mereka tetap bekerja di rumah sakit yang sama, menjaga profesionalisme, dan membuktikan bahwa hubungan mereka tidak mengganggu pekerjaan. Justru, banyak pasien yang merasa lebih nyaman dirawat oleh pasangan dokter dan perawat yang penuh kasih sayang ini. Namun, kebahagiaan mereka diuji kembali ketika Rina mulai merasa kurang enak badan. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat jadwal kerja yang padat. Namun, ketika gejala mual dan pusing semakin sering muncul, Dr. Adrian mulai curiga. "Kamu sudah periksa ke dokter?" tanya Adrian saat mereka sarapan di rumah. Rina tersenyum kecil. "Belum, mungkin hanya kecapekan." Dr. Adrian menatapnya dengan serius. "Besok kita periksa, tidak ada alasan menunda kesehatan." Esoknya, mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah menunggu hasil laboratorium, Dr. Adrian menggenggam tangan Rina dengan cemas. Ketika dokter kandungan datang membawa hasilnya, senyum di wajahnya langsung membuat mereka lega. "Selamat, Suster Rina, Anda sedang hamil." Rina terkejut, matanya berkaca-kaca lalu menatap Adrian. "Kita akan punya anak?" Dr. Adrian tersenyum lebar dan langsung memeluk Rina. "Iya, sayang, kita akan menjadi orang tua." Kabar kehamilan Rina membawa kebahagiaan bagi seluruh rekan kerja di rumah sakit. Semua orang kini melihat mereka bukan hanya sebagai pasangan profesional, tetapi juga keluarga yang harmonis. Bahkan, Dr. Herman yang dulu meragukan hubungan mereka, kini mengakui bahwa Adrian dan Rina adalah pasangan yang luar biasa. Namun, kehamilan Rina tidak berjalan mudah. Pada bulan ke-6, ia mengalami komplikasi yang mengharuskannya beristirahat total. Sebagai seorang perawat yang terbiasa aktif, hal ini menjadi tantangan berat baginya. "Aku ingin tetap bekerja," ujar Rina sambil menatap Adrian. Dokter, Adrian menghela napas dan menggenggam tangan istrinya. "Rina, kesehatan kamu dan bayi kita lebih penting. Aku janji, aku akan ada di sampingmu." Dengan berat hati, Rina akhirnya setuju untuk cuti. Adrian semakin menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari sebelum berangkat kerja, ia selalu mencium kening Rina dan berbicara dengan bayi mereka di dalam perutnya. Waktu berlalu dan akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Malam itu, Rina merasakan kontraksi yang sangat kuat. Dr. Adrian yang sedang berjaga langsung bergegas membawanya ke ruang bersalin. Meskipun ia seorang dokter, melihat istrinya berjuang melahirkan membuatnya merasa cemas dan tidak berdaya. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat dan selamat. "Dia cantik sekali," bisik Rina dengan suara lemah. Dr. Adrian menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengecup kening istrinya. "Terima kasih, Rina.
kamu luar biasa." Hari-hari mereka pun semakin bahagia dengan kehadiran sang buah hati. Mereka menamai putri kecil mereka Adelina, gabungan dari nama Adrian dan Rina. Kini, kisah cinta dokter dan suster yang dulu penuh tantangan telah berubah menjadi kisah keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di lorong-lorong rumah sakit yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Dr. Adrian serta Suster Rina semakin lengkap dengan kehadiran Adelina. Gadis kecil itu tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja di rumah sakit, sehingga tumbuh rasa ingin tahu yang besar tentang dunia medis. "Ayah, Ibu, kalau aku besar nanti, aku juga mau jadi dokter seperti ayah," ujar Adelina dengan mata berbinar saat berkunjung ke rumah sakit bersama Rina. "Dokter," Adrian tertawa sambil mengusap kepala putrinya. "Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau, nak. Yang penting, kamu harus selalu berusaha dan tidak pernah menyerah." Namun, kebahagiaan keluarga kecil ini kembali diuji ketika Rina mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Awalnya, ia mengira itu hanya karena mengurus anak dan pekerjaan rumah sakit yang padat. Namun, setelah beberapa kali hampir pingsan saat bertugas, Adrian memaksa Rina untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya mengejutkan. Rina didiagnosis menderita penyakit autoimun yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Kondisi ini membuatnya mudah lelah dan rentan terhadap infeksi. Saat mendengar kabar itu, Adrian merasa dunianya runtuh. Ia adalah seorang dokter, terbiasa menangani pasien dengan berbagai penyakit. Tetapi ketika orang yang ia cintai mengalaminya, ia merasa tak berdaya. "Kenapa harus Rina?" gumamnya di ruang kerja, menatap hasil pemeriksaan dengan tangan gemetar. Namun, saat melihat Rina tersenyum menenangkan dirinya, Adrian sadar bahwa ia harus kuat. "Aku baik-baik saja, Adrian. Aku masih bisa menjalani hidup seperti biasa selama aku menjaga pola hidup sehat dan tidak terlalu lelah," kata Rina dengan lembut. Dr. Adrian menghela napas panjang dan menggenggam tangan istrinya erat. "Aku janji, aku akan selalu menjagamu." Sejak saat itu, Adrian semakin perhatian terhadap kesehatan Rina. Ia mengurangi jam kerjanya agar bisa lebih sering menemani istrinya di rumah. Adelina yang masih kecil pun ikut memahami kondisi ibunya dan selalu berusaha membantu dengan caranya sendiri. "Ibu, aku sudah membereskan mainanku sendiri," kata ayah. "Ibu harus banyak istirahat," ujar Adelina dengan bangga. Rina tersenyum haru dan menarik putrinya ke dalam pelukan. "Terima kasih sayang, kamu anak yang baik." Meski hidup mereka tidak selalu mudah, cinta yang kuat di antara mereka membuat semua rintangan terasa lebih ringan. Adrian dan Rina tetap bekerja bersama di rumah sakit, saling mendukung dan membesarkan Adelina dengan penuh kasih sayang. Bertahun-tahun kemudian, Adelina benar-benar mewujudkan impiannya. Ia masuk ke fakultas kedokteran dan menjadi dokter seperti ayahnya. Saat hari kelulusannya, ia berdiri di depan Adrian dan Rina dengan bangga. "Ayah, Ibu, akhirnya aku bisa menjadi dokter seperti kalian," ucapnya sambil tersenyum haru. Rina yang kini sudah lebih banyak beristirahat di rumah, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kami bangga padamu, Adelina." Adrian memeluk istri dan putrinya erat. Setelah semua rintangan yang mereka lalui, akhirnya mereka bisa melihat buah dari perjuangan mereka. Keluarga kecil yang penuh cinta, harapan, dan impian yang terwujud. Setelah Adelina resmi menjadi dokter, ia mulai bekerja di rumah sakit yang sama dengan kedua orang tuanya. Hari pertamanya berjalan penuh semangat, meskipun dalam hati, ia merasa sedikit tertekan dengan bayang-bayang nama besar ayahnya, Dr. Adrian. Beberapa rekan kerja sering berkata, "Oh, jadi kamu anak Dr. Adrian? Wah, pasti bebannya punya ayah seorang dokter hebat." Adelina hanya tersenyum menanggapinya. Tetapi jauh di dalam hati, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi dokter bukan hanya karena nama ayahnya, tetapi karena kemampuannya sendiri. Namun, tantangan sesungguhnya datang ketika suatu hari, ia harus menangani pasien dalam keadaan darurat. Seorang pria parubaya mengalami serangan jantung dan harus segera ditangani. Saat itu, Dr. Adrian sedang berada di ruang operasi, sehingga Adelina harus mengambil keputusan cepat. Jantungnya berdegup kencang. Semua mata tertuju padanya, menunggu arahan. Dengan napas dalam, ia mengingat semua ilmu yang telah ia pelajari. "Siapkan defibrillator. Kita harus segera melakukan tindakan," ujarnya dengan tegas. Beberapa perawat terkejut melihat keberanian Adelina, tetapi mereka segera mengikuti instruksinya. Setelah beberapa kali kejutan listrik, jantung pasien akhirnya kembali stabil.
ruangan yang semula tegang berubah menjadi lega. Setelah semuanya terkendali, Dr. Adrian datang dan menatap putrinya dengan bangga. "Kamu luar biasa, Adelina," ucapnya. Adelina tersenyum, merasa lega dan bangga pada dirinya sendiri. Itu adalah momen di mana ia benar-benar merasa seperti seorang dokter, bukan hanya anak Dr. Adrian. Sementara itu di rumah, Suster Rina yang semakin menua tetap menjadi penyemangat bagi suami dan putrinya. Meskipun ia sudah tidak seaktif dulu karena penyakitnya, senyum dan kasih sayangnya tetap menjadi kekuatan bagi keluarga kecil itu. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang keluarga, Rina menatap suami dan putrinya dengan penuh kebahagiaan. "Aku bersyukur memiliki kalian," ucapnya lembut. Dr. Adrian menggenggam tangan istrinya, sementara Adelina bersandar di bahu ibunya. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lebih banyak. Cinta mereka sudah cukup untuk menguatkan satu sama lain. Meskipun waktu terus berjalan dan hidup membawa banyak perubahan, satu hal yang tetap abadi adalah ikatan keluarga mereka, dibangun dengan cinta, ketulusan, dan perjuangan bersama. Meskipun Adelina telah berhasil membuktikan dirinya sebagai dokter yang kompeten, perjalanan hidupnya di rumah sakit tidak selalu mulus. Bekerja di bawah bayang-bayang ayahnya tetap menjadi tantangan. Beberapa senior masih meragukannya. Kalau bukan karena Dr. Adrian, belum tentu dia bisa ada di sini. Bisik-bisik itu sering terdengar di belakangnya. Awalnya, Adelina mencoba mengabaikannya. Namun, semakin lama, komentar-komentar itu mulai mengganggunya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses karena usahanya sendiri, bukan semata-mata karena nama besar sang ayah. Suatu hari, rumah sakit kedatangan seorang pasien yang mengalami kecelakaan parah. Kondisinya kritis dan butuh operasi segera. Namun saat itu, semua dokter senior sedang sibuk menangani kasus lain, termasuk Dr. Adrian. Seorang perawat panik dan berkata, "Dr. Adelina, kita harus melakukan tindakan sekarang, atau pasien ini tidak akan bertahan." Adelina menatap pasien di depannya. Luka di bagian perutnya sangat dalam, tekanan darahnya terus menurun. Ini adalah momen di mana ia harus mengambil keputusan besar. Dengan penuh keyakinan, ia menginstruksikan timnya, "Kita bawa dia ke ruang operasi. Aku akan melakukan prosedur penyelamatan." Semua orang terkejut. Seorang dokter muda seperti Adelina berani mengambil keputusan sebesar itu? Namun tidak ada waktu untuk ragu. Selama beberapa jam, Adelina berjuang menyelamatkan nyawa pasien itu. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya tetap fokus. Ini adalah ujian terbesar dalam karirnya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, pasien berhasil melewati masa kritis. Seluruh tim operasi menarik napas lega. Saat Adelina keluar dari ruang operasi, ia disambut oleh tatapan kagum dari para perawat dan dokter lain. Salah satu dokter senior yang sebelumnya meragukannya menepuk pundaknya dan berkata, "Hari ini, kamu membuktikan bahwa kamu memang pantas berada di sini, bukan hanya karena ayahmu." Malam itu, saat Adelina pulang ke rumah, ia menemukan ibunya, Rina, sedang duduk di teras menikmati angin malam. Meski kondisi kesehatannya semakin melemah, Rina masih tetap tersenyum lembut seperti biasanya. Adelina duduk di samping ibunya dan menceritakan kejadian hari itu. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menggenggam tangan putrinya. "Kamu tahu, Adelina, dulu saat pertama kali bekerja, aku juga mengalami hal yang sama. Banyak yang meremehkan, banyak yang meragukan. Tapi satu hal yang selalu aku pegang teguh adalah bekerja dengan hati," ucap Rina pelan. Adelina menatap ibunya dengan haru. "Aku ingin menjadi dokter yang hebat, seperti ayah dan juga ibu." Rina tersenyum, lalu menatap langit berbintang. "Kamu sudah menjadi dokter yang hebat, Nak. Aku bangga padamu." Malam itu, Adelina merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia kini tahu bahwa kehebatannya bukan berasal dari nama besar ayahnya, tetapi dari kerja keras, keberanian, dan ketulusan yang ia pelajari dari kedua orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, karier Adelina semakin cemerlang. Ia mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya di luar negeri. Ini adalah impian besar yang selama ini ia dambakan. Namun, saat hari keberangkatan semakin dekat, kondisi Rina semakin menurun. Penyakitnya semakin menggerogoti tubuhnya, membuatnya lebih sering terbaring di tempat tidur. Suatu malam, Adelina duduk di samping ibunya, memegang tangannya yang semakin kurus. "Ibu, bagaimana kalau aku menunda keberangkatanku?" tanyanya dengan suara pelan. Rina menggeleng lemah. "Jangan, Nak. Aku ingin melihatmu mengejar impianmu. Aku ingin kamu pergi dengan hati yang tenang." Adelina menggigit bibirnya, menahan air mata. "Tapi aku takut, Bu. Aku takut kalau aku pergi, aku tidak bisa melihat ibu lagi." Rina mengangkat tangannya dengan lemah,
menyentuh wajah putrinya. Hidup harus terus berjalan, sayang. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, ingatlah bahwa aku selalu bersamamu dalam setiap langkahmu. Kata-kata itu terpatri dalam hati Adelina. Beberapa minggu kemudian, dengan berat hati, ia akhirnya berangkat ke luar negeri. Namun sebelum pergi, ia berjanji pada ibunya, "Aku akan kembali, dan ketika aku pulang, aku ingin melihat ibu tersenyum bangga padaku." Selama bertahun-tahun di luar negeri, Adelina bekerja keras. Ia menjadi salah satu dokter muda berbakat yang diperhitungkan. Namun, di setiap keberhasilannya ada satu hal yang selalu ia rindukan, rumahnya. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa kondisi ibunya semakin memburuk. Tanpa pikir panjang, ia langsung pulang ke tanah air. Saat tiba di rumah sakit, ia melihat ayahnya duduk di samping Rina, menggenggam tangannya erat. Wanita yang selalu menjadi sumber kekuatan mereka kini terbaring lemah, tetapi senyum di wajahnya tetap ada. Dengan air mata yang tertahan, Adelina mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, aku pulang." Rina membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada kebahagiaan yang terpancar. "Adelina, kamu sudah jadi dokter yang luar biasa." Dengan suara bergetar, Adelina berkata, "Aku tidak akan menjadi seperti ini tanpa ibu." Rina menatap putrinya dengan penuh cinta, lalu memandang suaminya yang selalu setia di sisinya. "Kalian berdua adalah hal terbaik dalam hidupku." Beberapa hari kemudian, Rina berpulang dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga warisan cinta yang abadi. Dr. Adrian dan Adelina berjanji untuk meneruskan semangat Rina, membantu dan merawat pasien dengan hati. Beberapa tahun kemudian, Adelina kembali ke rumah sakit, tempat semuanya dimulai. Kini, ia bukan lagi sekadar anak Dr. Adrian, tetapi seorang dokter yang berdiri di atas kakinya sendiri. Di dinding rumah sakit, ada sebuah foto lama, foto Dr. Adrian dan Suster Rina saat masih muda, tersenyum bahagia dalam balutan seragam mereka. Adelina berdiri di depannya, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku akan selalu membawa semangatmu bersamaku." Dan dengan itu, ia melangkah menuju masa depan, meneruskan kisah cinta dan dedikasi yang telah diwariskan oleh kedua orang tuanya. Warisan cinta di lorong rumah sakit. Bertahun-tahun setelah kepergian Rina, rumah terasa berbeda bagi Dr. Adrian dan Adelina. Kehilangan wanita yang menjadi cahaya dalam hidup mereka meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Namun, mereka tidak membiarkan kesedihan menghambat langkah. Adelina kini menjadi dokter spesialis bedah yang dihormati, sementara Dr. Adrian mulai mengurangi jam praktiknya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengenang kenangan bersama istrinya. Suatu hari, saat duduk di teras rumah, Dr. Adrian memandangi bunga melati yang dulu sering dirawat oleh Rina. Bau harum bunga itu mengingatkannya pada sosok istrinya yang penuh kelembutan. Adelina datang membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di sebelah ayahnya. "Ayah, apa ayah pernah berpikir untuk pensiun?" tanyanya. Dr. Adrian tersenyum tipis. "Mungkin suatu hari nanti. Tapi, selama aku masih bisa membantu orang lain, aku ingin tetap di rumah sakit." Adelina memahami perasaan ayahnya. Baginya, rumah sakit bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat di mana ia dan ibunya dulu berbagi tawa, belajar, dan tumbuh. Namun, meskipun ia mencintai pekerjaannya, ada satu hal yang selama ini ia abaikan, hidupnya sendiri. Di usianya yang sudah mendekati 30 tahun, Adelina masih belum pernah menjalin hubungan serius. Sejak kecil, ia terbiasa melihat cinta sejati dalam hubungan ayah dan ibunya. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa mencintainya seperti ayahnya mencintai ibunya. Suatu hari, rumah sakit kedatangan dokter spesialis jantung baru, Dr. Reza, seorang pria muda berbakat yang baru kembali dari luar negeri. Dr. Reza bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat. Ia sering bercanda dengan pasien dan memiliki semangat yang tinggi dalam pekerjaannya. "Dr. Adelina, saya dengar Anda dokter bedah terbaik di sini," ujarnya saat pertama kali bertemu. Adelina hanya tersenyum. "Kita lihat saja nanti apakah itu benar." Sejak saat itu, mereka sering bertemu di rumah sakit, bekerja dalam tim yang sama untuk menangani pasien-pasien kritis. Lambat laun, tanpa mereka sadari, ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Suatu malam, setelah menangani operasi yang panjang, mereka duduk di bangku taman rumah sakit, menikmati udara malam. "Kenapa kamu memilih jadi dokter bedah?" tanya Dr. Reza. Adelina terdiam sejenak, lalu menatap langit. "Ibuku seorang perawat. Sejak kecil, aku melihat bagaimana ia merawat pasien dengan penuh kasih sayang. Aku ingin melanjutkan apa yang ia mulai." Dr. Reza tersenyum, menatapnya dengan kagum.
Ibumu pasti sangat bangga padamu. Perlahan, kebersamaan mereka semakin erat. Reza sering datang ke rumah Adelina, bahkan akrab dengan Dr. Adrian. Suatu malam, saat Reza mengantar Adelina pulang, Dr. Adrian menatap pemuda itu dengan tatapan tajam. "Reza, aku hanya akan bertanya satu hal. Apa niatmu terhadap putriku?" Reza terdiam sejenak, lalu menjawab dengan yakin, "Saya ingin membangun masa depan bersama Adelina, Dok." Dr. Adrian tersenyum tipis. Ia melihat ketulusan dalam mata Reza, sama seperti saat ia dulu meyakinkan orang-orang bahwa cintanya pada Rina adalah hal yang serius. Beberapa bulan kemudian, di hari yang cerah, Reza melamar Adelina di taman rumah sakit tempat ayah dan ibunya dulu sering menghabiskan waktu bersama. Dengan mata berkaca-kaca, Adelina mengangguk. "Ya, aku mau." Hari pernikahan mereka menjadi momen yang penuh haru dan kebahagiaan. Dr. Adrian berdiri di samping putrinya, merasa bangga melihatnya memulai babak baru dalam hidup. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia tidak bisa menahan air mata saat membayangkan Rina seharusnya ada di sana. Tersenyum melihat putri mereka mengenakan gaun pengantin. Ketika Adelina dan Reza resmi menjadi suami istri, Dr. Adrian berbisik pelan, "Rina, lihatlah, putri kita telah menemukan cintanya." Kehidupan baru dimulai bagi Adelina dan Reza. Mereka bekerja bersama di rumah sakit, mendukung satu sama lain seperti yang dulu dilakukan oleh Dr. Adrian dan Suster Rina. Beberapa tahun kemudian, Adelina hamil anak pertama mereka. Saat bayi mereka lahir, Dr. Adrian menggendong cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Namanya Rina," kata Adelina dengan senyum penuh makna. Dr. Adrian terdiam, lalu mencium kening cucunya dengan lembut. "Nama yang indah, sama seperti neneknya." Di usia senjanya, Dr. Adrian menghabiskan waktunya dengan menikmati kebahagiaan yang telah ia bangun. Ia melihat warisan cinta dan dedikasi yang dulu ia mulai bersama Rina, kini diteruskan oleh putri dan menantunya. Di dinding rumah mereka, foto lama Dr. Adrian dan Suster Rina tetap tergantung. Senyum mereka abadi, seakan menjadi saksi perjalanan cinta yang terus hidup, bahkan setelah mereka tiada. Dan begitulah kisah itu berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, membuktikan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Jejak langkah yang terus hidup. Waktu terus bergerak, dan kehidupan di rumah sakit yang dulunya begitu penuh tantangan, kini mulai terasa berbeda. Adelina dan Reza, setelah beberapa tahun menikah, menjadi pasangan dokter yang saling mendukung di setiap langkah. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak rekan-rekan mereka, membuktikan bahwa kerja keras dan cinta bisa berjalan seiring. Namun, meskipun mereka sudah memiliki anak dan kehidupan yang stabil, Adelina tidak bisa menghindari rasa kerinduan yang mendalam akan sosok ibunya, Rina. Setiap kali ia melihat putrinya yang mulai tumbuh dewasa, ia merasa ibunya seharusnya ada di sana, melihat cucunya menjadi wanita cerdas dan penuh kasih, seperti yang dulu ia impikan. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Adelina duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Matanya tertuju pada foto keluarga lama yang tergantung di dinding, foto ayah, ibu, dan dirinya saat masih kecil. Rina selalu mendampinginya, mengajarkan segala hal tentang kesabaran, empati, dan cinta. "Apa yang harus aku lakukan, Ibu?" bisiknya pelan pada foto itu. "Aku ingin menjadi seperti kamu, penuh cinta, penuh kesabaran." Keputusan besar datang pada suatu hari ketika rumah sakit tempat mereka bekerja mengadakan sebuah program pelatihan untuk pengembangan keterampilan medis. Adelina diundang sebagai pembicara utama untuk memberikan seminar tentang pentingnya empati dalam dunia medis, suatu topik yang sangat ia yakini setelah melihat bagaimana ibunya dulu merawat pasien dengan hati. Sebelum seminar dimulai, saat persiapan di ruang belakang, Reza mendekatinya dengan senyuman. "Kamu bisa melakukannya," katanya, menggenggam tangan Adelina. "Ibu pasti bangga melihat kamu menjadi seperti ini." Adelina hanya tersenyum sambil mengangguk. "Aku ingin berbagi apa yang dulu dia ajarkan padaku. Cinta dalam profesi ini adalah yang paling penting, Reza." Seminar itu berlangsung dengan sukses. Adelina berbicara dengan penuh keyakinan dan ketulusan, menyampaikan pesan-pesan dari ibunya yang dulu selalu ia dengar. Di depan para dokter dan perawat, ia berbicara tentang bagaimana pentingnya melihat pasien sebagai individu, bukan hanya sebagai kasus medis. Bagaimana pentingnya mendengarkan mereka, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan yang penuh empati dan pengertian. Di tengah seminar, saat ia menceritakan pengalaman pribadi tentang ibunya yang selalu hadir untuk pasiennya dengan senyuman dan cinta, mata para peserta seminar terlihat berkaca-kaca. Mereka bisa merasakan kehangatan dan ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya.
Di akhir seminar, banyak dari mereka yang mendekat dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Dr. Adelina. Seminar Anda sangat menyentuh. Kami merasa seperti bisa melihat pasien dengan cara yang berbeda setelah mendengarnya, ujar seorang dokter muda. Adelina tersenyum hangat, merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia medis yang terus berkembang. Sebuah warisan dari ibunya yang kini hidup dalam dirinya. Sementara itu, di rumah, Reza dan anak perempuan mereka, Rina kecil, sedang sibuk membuatkan kejutan untuk Adelina. Mereka ingin merayakan keberhasilan seminar ibunya dengan sesuatu yang spesial. Dengan penuh kebahagiaan, mereka menyiapkan makan malam keluarga, tempat di mana cinta dan kebersamaan selalu menjadi pusatnya. Setelah seminar, Adelina pulang dengan langkah ringan. Di rumah, ia disambut dengan pelukan hangat dari Reza dan anak mereka. "Selamat sayang, ibu pasti bangga padamu," kata Reza sambil memberikan bunga sebagai simbol penghargaan atas pencapaian besar itu. Adelina menatap mereka berdua dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih. Tanpa kalian berdua, aku tak tahu apakah aku bisa sampai di sini." Malam itu, mereka makan malam bersama, berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka ingin meneruskan semangat dan dedikasi dalam dunia medis, tentang bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat, mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah membimbing mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Adelina kembali teringat pada ibunya. Ia tahu, meskipun Rina telah tiada, semangatnya akan terus hidup melalui dirinya, melalui cara ia merawat pasien, melalui cara ia mencintai pekerjaannya, dan melalui cara ia membesarkan anaknya. Beberapa tahun berlalu, Rina kecil kini sudah mulai memasuki usia remaja. Dia selalu mendengar cerita tentang kebaikan hati neneknya, tentang bagaimana neneknya selalu bisa mengerti perasaan orang lain dan memberi mereka harapan. Suatu hari, Rina kecil datang ke Adelina dengan penuh semangat. "Ibu, aku ingin menjadi dokter seperti kamu dan nenek." Adelina tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu impikan, sayang. Dan jika kamu memilih menjadi dokter, aku akan selalu mendukungmu, seperti ibu mendukungku." Mereka berdua duduk bersama, membayangkan masa depan yang penuh harapan. Adelina merasa bahwa meskipun waktu terus berjalan, setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh orang-orang yang telah mendahului mereka. Warisan cinta, dedikasi, dan semangat untuk terus memberi yang terbaik. Saat itu di hati Adelina, ia tahu bahwa cerita ini akan terus berlanjut, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam bentuk yang sama, yaitu cinta yang tulus dan tak pernah pudar. Jejak cinta yang tak terhenti. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat, dan keluarga Adelina terus berkembang dengan penuh kebahagiaan dan tantangan. Rina kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki tekad kuat untuk mengikuti jejak ibunya menjadi seorang dokter. Meskipun masih muda, semangatnya terlihat begitu besar. Ia sering berdiskusi tentang cita-citanya dengan ibunya, Adelina, dan ayahnya Reza. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, Rina kecil mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya ke luar negeri. "Ibu, ayah, aku ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, seperti yang ibu lakukan dulu," ujar Rina kecil dengan penuh semangat. "Aku ingin mendapatkan pengalaman baru dan belajar dari para ahli di sana." Adelina dan Reza saling bertukar pandang, mengingatkan mereka pada perjalanan mereka sendiri saat mereka masih muda. Reza tersenyum dan menggenggam tangan Rina kecil. "Sayang, keputusan besar seperti itu harus dipikirkan dengan matang. Tapi kami akan mendukungmu sepenuhnya, seperti kami selalu mendukung langkahmu sejak kecil," kata Reza lembut. Adelina menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kami percaya padamu, Rina. Kamu memiliki semangat yang besar dan hati yang baik. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih nanti, kami akan selalu ada di sini untukmu." Rina kecil tersenyum lebar dan memeluk kedua orang tuanya. "Terima kasih, Ibu Ayah. Aku akan berusaha keras untuk membuat kalian bangga." Saat malam itu berlalu, Adelina merenung sejenak. Ia merasa bangga dan terharu melihat putrinya tumbuh menjadi seorang remaja yang begitu kuat dan penuh harapan. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa sedikit takut. Takut akan kehilangan momen-momen kebersamaan seperti yang dulu ia jalani bersama ibunya Rina. Namun, ia tahu bahwa perjalanan hidup adalah tentang membiarkan anak-anak kita mengejar impian mereka, seperti ibunya dulu, yang memberikan kebebasan pada Adelina untuk memilih jalannya sendiri. Beberapa bulan kemudian,
Rina kecil resmi berangkat untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Adelina dan Reza merasa bangga, tetapi juga ada rasa kosong ketika mereka harus melepas kepergian putri tercinta. Jaga diri baik-baik, Rina. Jangan lupa untuk selalu berbagi cerita dan mengutamakan kesehatan, pesan Adelina dengan penuh kasih sayang. Rina memeluk ibunya erat. Aku akan selalu ingat pesan ibu. Aku akan membuat ibu dan ayah bangga, dan aku berjanji akan kembali dengan ilmu yang bermanfaat. Setelah kepergian Rina, rumah mereka terasa sedikit lebih sepi. Adelina dan Reza mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, meskipun kadang-kadang mereka merasa kehilangan momen-momen sederhana yang mereka nikmati bersama putri mereka. Namun, dalam kesendirian itu, mereka semakin menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Adelina dan Reza mulai lebih sering meluangkan waktu untuk satu sama lain, berjalan-jalan, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan petualangan baru dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun anak-anak mereka akan tumbuh dan pergi mengejar impian mereka, cinta dan kebersamaan mereka tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam rumah tangga mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, Rina berkembang pesat di luar negeri. Ia belajar dengan tekun dan beradaptasi dengan kehidupan baru di sana. Meski jauh dari orang tuanya, ia tetap merasa dekat dengan mereka melalui telepon dan video call setiap minggu. Cerita-cerita tentang kehidupan barunya selalu membuat Adelina dan Reza merasa bahagia dan penuh harapan. Di tengah perjalanan kuliah Rina, Adelina menerima undangan untuk kembali menjadi pembicara di seminar internasional tentang perawatan pasien dengan empati. Undangan tersebut datang dari sebuah organisasi medis besar di Eropa. Ini adalah kesempatan besar bagi Adelina untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki setelah bertahun-tahun menjadi dokter. Namun, meskipun kesempatan itu sangat menggiurkan, Adelina merasa bimbang. Ia merasa bahwa waktunya untuk bepergian sudah terbatas karena anaknya yang kini jauh di luar negeri. Reza menyadari kebimbangannya dan berkata dengan penuh perhatian, "Sayang, ini adalah kesempatan besar untuk kamu. Jangan ragu untuk melangkah. Aku akan selalu mendukungmu, dan kamu tahu bahwa Rina pasti akan bangga dengan apa yang kamu capai." Dengan dukungan penuh dari Reza, Adelina memutuskan untuk menerima undangan itu. Perjalanan ke Eropa membawa banyak pengalaman baru yang memuaskan dan membuka peluang besar dalam kariernya. Namun, di setiap langkah yang ia ambil, hatinya tetap tertuju pada Rina yang kini berada di luar negeri. Beberapa bulan setelah kembali dari seminar, Adelina menerima kabar gembira. Rina telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan kini resmi menjadi dokter muda. Tidak hanya itu, ia juga memutuskan untuk kembali ke tanah air, membawa ilmunya untuk berkontribusi di rumah sakit tempat Adelina dan Reza bekerja. Rina kembali ke rumah setelah bertahun-tahun jauh, dan suasana rumah kembali dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Begitu banyak cerita yang ingin ia bagi dengan orang tuanya, dan Adelina merasa terharu melihat betapa anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan penuh kasih. Sama seperti yang pernah ia impikan. "Aku bangga padamu, Rina," ucap Adelina dengan mata berkaca-kaca. "Kamu telah melakukan perjalanan panjang, dan kini kamu di sini, siap untuk memberi manfaat bagi banyak orang." Rina tersenyum, mengusap pipi ibunya. "Aku akan terus melanjutkan apa yang ibu ajarkan padaku. Aku ingin menjadi dokter yang bisa menyembuhkan dengan cinta dan empati." Hari itu, mereka berdiri bersama di ruang keluarga, merasa penuh kebanggaan atas perjalanan yang telah mereka lewati. Rina kini menjadi bagian dari generasi baru yang akan terus melanjutkan warisan cinta dan dedikasi dalam dunia medis. Di dinding rumah mereka, foto keluarga besar, termasuk gambar Rina kecil bersama Dr. Adrian dan Suster Rina, tetap menjadi saksi perjalanan cinta yang tak pernah pudar. Adelina tahu, meskipun waktu terus berjalan, warisan yang ia terima dari ibunya, cinta dan pengabdian tanpa pamrih, akan selalu menjadi panduan dalam setiap langkah hidup mereka. Dan begitulah, cerita ini berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, membawa nilai-nilai luhur yang diwariskan dengan cinta. Setiap langkah yang diambil adalah jejak cinta yang tak pernah berhenti, terus hidup dan memberi manfaat bagi dunia. Cerita ini akhirnya mencapai titik di mana cinta, dedikasi, dan pengorbanan terus hidup, meskipun waktu dan jarak memisahkan. Adelina, Reza, dan Rina menjadi contoh nyata bahwa cinta dan warisan yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bertahan dan berkembang. Melalui perjuangan mereka,
Mereka belajar bahwa meskipun hidup penuh tantangan, yang terpenting adalah saling mendukung dan tetap setia pada nilai-nilai yang mereka anut. Rina yang kini menjadi dokter, meneruskan semangat ibunya, dan semua yang dimulai oleh Dr. Adrian dan Suster Rina, kini tumbuh menjadi generasi baru yang penuh kasih. Warisan mereka tetap hidup di dunia medis dan dalam kehidupan keluarga yang penuh cinta. Dan di akhir kisah ini, dalam rumah yang penuh dengan kenangan dan kebahagiaan, Adelina tahu bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh arti, meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar selamanya. Terima kasih banyak telah berbagi cerita yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa untuk terus berbagi kisah dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.